Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Sudah ada turis angkut koper efek banjir Bali. Ya, di mana cuaca ekstrim ini mengakibatkan hujan lebat serta angin kencang melanda sejumlah titik di Bali hingga banjir pada Selasa 24 Februari. Kondisi ini memaksa ratusan warga dievakuasi demi keselamatan. Para tamu hotel terlihat membawa koper sambil menerobos air di jalan yang tergenang banjir akibat hujan lebat di kawasan Legian Kute dekat Denpasar, Bali. Hujan lebat yang mengguyur Bali selama 3 hari sejak 22 Februari memicu banjir di 26 titik. Intensitas hujan tinggi yang disertai angin kencang membuat puluhan titik di Denpasar dan Badung tergenang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bali mencatat dalam 12 jam terakhir pada Selasa 24 Februari 2026 terdapat 26 titik banjir di Denpasar dan Badung. Kepala Pelaksana BPBD Bali IGD Agung Teja Busadayatnya menyebut ketinggian air rata-rata berkisar 30 hingga 80 cm. Ya, kita ke news yang kedua di mana bulan bergerak menjauh dari bumi. Jarak bulan dan bumi memang tidak selalu sama. Namun dari tahun ke tahun, kedua objek tersebut selalu menjauhi satu sama lain. Pengukuran jarak bumi dan bulan dilakukan melalui misi Apollo 1960 yang menempatkan reflektor di permukaan bulan. Berdasarkan Lunar Laser Ranging Experiment, terdapat perubahan jarak bumi dengan bulan dengan mengukur waktu pantulan kembali ke reflektor. Dari pengukuran berulang, ternyata bulan terus menjauhi bumi dengan kecepatan 3,8 cm per tahunnya. Fenomena ini berdampak pada masa depan bumi, bahkan dampaknya bisa dirasakan manusia. Salah satunya dicatat oleh IFL, sains adalah gerhana matahari total yang tidak bisa terlihat lagi dari bumi. Sebab ukuran bulan yang menutupi matahari terus mengecil, berbeda dengan sekarang saat keduanya masih terlihat dalam ukuran yang sama. Jarak bumi matahari mencapai 400 kali lebih jauh dibandingkan dengan bumi bulan. Diameternya juga mencapai 400 kali lebih besar. NASA telah memprediksi kapan gerhana matahari akan terlihat nantinya. Namun waktunya masih sangat lama dan umat manusia saat ini tidak akan merasakannya sama sekali. Ilmuwan NASA Richard von Dark pada 2017 mengatakan seiring berjalannya waktu sejumlah dan frekuensi gerhana matahari total berkurang. Sekitar 600 juta tahun lagi bumi akan melihat keindahan gerhana matahari total untuk terakhir kalinya. Ukuran terbesar bulan pernah terjadi pada 4 miliar tahun lalu. Satelit bumi itu tampak jauh lebih besar dari sekarang sebelum menepati orbitnya saat ini bahkan mencapai 3 kali lipat dari ukuran sekarang. Kita ke hot news yang ketiga. Tukar uang baru di BI buka pada minggu ini. Ya, Bank Indonesia kembali membuka kesempatan layanan penukaran uang baru pada tahun ini. Masyarakat yang menginginkannya dapat melakukan pendaftaran secara online. Waktu penukaran dijadwalkan berdasarkan wilayah. Untuk wilayah Pulau Jawa, pemesanan dibuka pada 26 Februari 2026, pukul 8 untuk periode penukaran mulai 28 Februari hingga 15 Maret 2026. Sementara untuk luar Pulau Jawa, pemesanan dilakukan pada 27 Februari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Periode penukarannya sama seperti wilayah di Pulau Jawa. Sejumlah syarat harus dipenuhi masyarakat untuk ingin menukar uang. Di antaranya membawa KTP asli, bukti pemesanan penukaran uang baru, serta uang rupiah dalam jumlah pas dan disusun berdasarkan pecahan, serta tahun emisi. Penukaran uang juga memiliki batasan maksimal dalam satu kali transaksi untuk pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 maksimal sebanyak 50 lembar. Sedangkan pecahan Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 maksimal sebanyak 100 lembar. Untuk melakukan penukaran, masyarakat dapat memanfaatkan sistem pintar BI yang diakses melalui website pintar.bi.go.id. Ya, langsung saja kita ke hot news yang terakhir di mana Amerika Serikat menyatakan kesepakatan perdagangan dengan Indonesia yang diteken 19 Februari lalu di Washington DC merupakan perjanjian bersejarah yang menguntungkan industri dalam negerinya. Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative atau USTR menyebut perjanjian tersebut mengunci investasi sekitar 33 miliar dolar AS dari Indonesia.
Nilainya mencakup pembelian energi 15 miliar dolar AS, kedirgantaraan 13,5 miliar dolar AS, dan produk pertanian 4,5 miliar dolar AS. USTR menyatakan kesepakatan Presiden Trump membuka akses eksportir Amerika ke negara terpadat keempat di dunia dan menciptakan peluang bagi petani serta produsen AS. Beberapa jam setelah diteken, Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal Trump yang kemudian direspons tarif global baru 15%. USTR juga membuat dukungan pengusaha AS. Presiden dan CEO Federasi Produsen Susu Rasional Greg Doud, Presiden dan CEO Federasi Ekspor Daging AS, Dan Halsrom, CEO Growth Energy Emily Skor, serta BSA Aaron Cooper, memuji langkah Trump dan menyebut perjanjian ini membuka akses pasar besar termasuk potensi ekspor daging hingga 500 juta dolar AS serta peluang 900 juta galon etanol. Dari Indonesia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan perjanjian tertuang dalam dokumen Implementation of the Agreement Toward a New Golden Age US-Indonesia Alliance dan telah ditandatangani Presiden Prabowo dan Donald Trump. Kedua negara akan membentuk Dewan Perdagangan sebagai penengah jika terjadi sengketa. Sebanyak 1.819 pos tarif dibebaskan dari tarif resiprokal, sebelumnya 19 hingga 32%. Terkait putusan MAS, pemerintah mengkaji risiko dan menyiapkan berbagai skenario.